Ya kontennya ini aja lah, tentang komentar-komentar dari subscriber. Soalnya subscriber tuh udah mulai bagus-bagus komentarnya nih. Jadi ini komentar subscriber ya, cerdas begitu ya. Nah, ini video dari yang BPS ya, bawah pohon sains. Dia ada yang bilang begini, kalau saya pernah belajar dalil menunjukkan wujudnya Allah adalah hudusul alam. Alam itu terdiri dari a'rad dan ajrom, dan antara ajrom itu mulazamah dan seterusnya. Ya, jadi di dalam ilmu kalam ya, kita itu yang pertama kali dibahas adalah status alam ini. Jadi apakah alam ini itu qadim atau hadis? Jika alam ini qadim, maka dia tidak membutuhkan kepada sang pencipta. Apabila dia itu hadis, maka dia membutuhkan kepada yang menciptakan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa alam ini hadis? Nanti kita dikasih istilah tuh, ada yang istilahnya ajrom atau jirim-jirim, ada yang istilahnya a'rad. Ya. Nah, jirim-jirim ini dia adalah esensinya. Jadi di dalam makna, misalkan kita melihat ada gunung nih, ya kita melihat gunung. Nah, gunung itu yang terpersepsi oleh pikiran kita itu bukan cuma makna gunung, tapi ada gunung dan ada diam, misalkan. Nah, gunungnya itu jirimnya, diamnya itu a'rodnya. Kemudian kita harus nanti melihat bahwa yang namanya a'rod dan jirim ini mulazamah, dalam pengertian tidak ada yang lebih dahulu mana. Apa geraknya dulu baru gunungnya, atau gunungnya dulu baru geraknya, begitu. Ya, jadi apakah diamnya dulu kemudian gunungnya, atau gunungnya dulu kemudian diamnya? Itu kan berbarengan kan? Nah, jadi gunung itu tidak bisa lepas dari diam atau gerak. Itulah yang dimaksud jirim mulazamah dengan a'rod. Dan kita nanti hukumi a'rodnya, dan kita sudah tahu a'rodnya di hadis karena dia itu berubah, ada perubahannya. Maka yang mulazamah ini kita ihtimalkan hukum a'rod kepada jirimnya. Jadi kita tahu dari situ bahwa yang namanya alam ini yang terdiri dari jirim dan a'rad itu hadis baru. Nah, dari situlah kita tahu bahwa setiap yang hadis itu butuh muhdis. Nah, jadi orang-orang juga belajar, alhamdulillah masih banyak orang belajar tauhid Asy'ariyah, Maturidiyah gitu ya. Kemudian teruskan dakwahmu AA. Sekarang ini marak liberalis sesat, berkedok YouTuber akademis. Bagi orang awam mereka ini layaknya dewa pengetahuan, padahal ilmu mereka nol besar. Yang ada mereka hanya sekumpulan orang peko. Ini benar. Jadi sekarang ini banyak liberalis. Liberalis itu istilah dari apa ya? Istilah dari orang yang berpikir tanpa pola pikir yang jelas. Jadi mereka itu tidak punya metodologi yang pasti di dalam berpikir. Jadi semua perkara itu seolah-olah bisa bisa dipikirkan dengan metodologi yang mereka pakai sendiri. Contoh misalkan seorang fisikawan itu seolah-olah mereka bisa menjustifikasi ada dan tidak adanya Tuhan dengan logika fisika. Kemudian seorang matematikawan misalkan itu seolah-olah bisa menggapai kebenaran adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan dengan logika matematika mereka. Itu nggak bisa. Karena setiap ilmu itu dia punya logikanya masing-masing. Begitu ya. Jadi logika satu cabang ilmu itu tidak bisa diterapkan kepada ilmu yang lain, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita itu mau punya dasar ilmu untuk menghukumi semua ilmu, itu adalah ilmu logika murni. Nah, makanya keberadaan Tuhan itu dia hanya bisa diketahui dengan ilmu logika murni. Tanpa ilmu logika murni itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan udah ke fisika, udah ke matematika, atau sudah ke bahasa sekalipun, ya grammar bahasa, itu sudah penerapan dari logika murni ini. Logika murni objeknya kata-kata, jadilah grammar. Logika murni objeknya angka-angka, jadilah matematika. Logika murni objeknya fenomena alam, jadilah fisika. Begitu. Ya, ini nggak bisa. Jadi fisika akhirnya dipakai untuk menghukumi Tuhan, nggak bisa. Karena itu sudah khusus bagi fenomena alam. Itu nggak bisa cross section begitu, nggak bisa lintas disiplin ilmu, udah nggak bisa. Ya, kalau kita mau lintas disiplin ilmu, ya harus
yang murni, harus logika murni. Kemudian satu lagi nih. Nah, ini bagus. Indonesia itu krisis logika atau mantik. Mungkin dulu sepertinya orang awam tidak terlalu membutuhkan ilmu mantik, tapi sekarang zaman informasi dan pemikiran berseliweran bebas. Sangat diperlukan mantik untuk menakar informasi dan pemikiran yang rasional. Juga untuk menghindari debat kusir. Bisa saja berbeda argumen atau pemahaman, tapi manusia waras akan sepakat dengan bahasa logika. Dan sangat disayangkan 12 tahun belajar tidak ada mata pelajaran logika, melainkan hanya secuil bab, itu pun dimasukkan ke matematika, begitu. Betul. Jadi sekarang itu akhir zaman, kita itu sangat membutuhkan ilmu mantik. Jadi kalau kata Syekh Said Fodah itu dan kata Habib Ali itu tidak pernah ilmu mantik serelevan sekarang. Jadi kenapa dulu itu orang-orang tidak perlu terlalu dalam mempelajari ilmu mantik? Karena subhat-subhat itu sulit masuk ke dalam satu lingkungan tertentu, sulit. Ya. Coba dulu itu kalau misalkan mau memberikan paham, mau menyebarkan paham, itu caranya bagaimana? Susah. Karena suatu negeri itu di benteng, ada bentengnya. Ya, jadi kota dulu itu kan ada bentengnya kan, benteng kota tuh. Nah, benteng kota ini orang nggak bisa sembarangan masuk. Jadi kalau misalkan nih kota ini sudah dijaga, misalkan secara fikih dia Syafi'i, kemudian secara akidah misalkan dia Asy'ariyah, Maturidiyah. Bagaimana Mujassimah ini mau menyebarkan pahamnya di dalam negeri ini, gimana caranya? Nggak bisa. Karena dia di benteng. Kemudian kalau misalkan dia paling kan cara menyebarkannya itu lewat selebaran. Dan selebaran itu kan diperiksa juga. Ya, itu bisa diberangus tuh. Atau misalkan dia khutbah di pasar, itu bisa ditangkap. Itu yang seperti yang terjadi kepada siapa? Kepada Ibnu Taimiyah dan Al-Halaj. Ibnu Taimiyah itu kan dipenjara tuh beberapa kali. Karena seperti itu, menyebarkan paham-paham Mujassimah, menyebarkan paham-paham Tajsim, akhirnya dipenjara begitu. Cuman pemikirannya kan berkembang tuh sampai saat ini. Nah, kita masih bisa mengakses pikirannya siapa? Ibnu Taimiyah. Cuman ala kulli halin, zaman dulu mantik itu tidak terlalu dibutuhkan sama orang-orang karena faham yang masuk kepada satu negeri tertentu itu terjaga. Tidak semua faham bisa masuk. Nah, sekarang kita itu bisa apa? Bisa mendapatkan informasi dengan sangat bebas. Orang ngomong di Meksiko bisa kita akses. Orang ngomong di Amerika bisa kita akses. Apalagi cuma di Jakarta, cuma di Bandung itu sekarang bisa kita akses. Dan orang yang ngomong di situ nggak ada filternya sudah. Orang yang pemahamannya Mujassimah bisa ngomong, orang yang pemahamannya Asy'ariyah Maturidiyah bisa ngomong. Pada akhirnya kita itu membutuhkan filter untuk menakar mana yang benar dan mana yang salah. Karena pada akhirnya kalau kita berbicara tentang agama Islam, sumber hukum kita itu sama, Qur'annya sama, hadisnya sama. Yang berbeda itu apa? Cara memahaminya. Nah, di dalam cara memahami ini harus ada standar. Dan standar untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, itu mantik itu sendiri. Begitu. Ya, dalam logika berpikir. Jadi kalau ajeg, ya dia akan ajeg. Kalau dia ada bengkok, dia akan ketahuan bengkoknya. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di antara ijabahnya doa itu, kalau kita dikasih ilmu mantik pada akhir zaman sekarang ini begitu. Ya. Tahu, jadi alhamdulillah yang semua pikiran banyak tuh. Ya, bukan cuma kita aja. Ya, mudah-mudahan orang sadar di hambatan Allah Subhanahu wa taala.